warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita melanjutkan materi kita berkaitan dengan persamaan garis singgung ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai koordinat, kemudian gradien, di mana kalau gradiennya itu pada titik 0,0 dan diketahui titik X1, Y1-nya, gradiennya seperti apa, kemudian kalau di dua titik gradiennya seperti apa. Kemarin kita sudah bahas, sekarang kita masuk ke materi berkaitan dengan persamaan garis singgung ya. Nah, sebetulnya persamaan garis singgung itu seperti ini rumusnya ya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, sehingga kita rubah di sini fungsi dari X plus H dalam kurung dikurang dengan fungsi Fx per buka kurung X plus H tutup kurung min X, sehingga diperoleh fungsi dari buka kurung X plus H tutup kurung min fungsi X per H ya. Di mana titik P itu adalah X, Y adalah sembarangan titik pada kurva Y sama dengan fungsi X. Sehingga P dapat dituliskan sebagai P dalam kurung X, fungsi dari X tutup kurung. Seperti itu ya. Nah ini jika H mendekati 0, maka G menjadi garis singgung pada kurva di titik P. Maka gradien garis singgungnya adalah M sama dengan limit H mendekati 0, fungsi dari dalam kurung X plus H tutup kurung, min fungsi X per H. Jadi M sama dengan turunan dari fungsi X. Nah, persamaan garis singgung pada kurva di titik X1, Y1 dengan gradien M, di mana M adalah turunan dari fungsi Fx, maka Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1 tutup kurung. Y min Y1 sama dengan fungsi dari X, ya kita tahu dari sini ya, M ini adalah ini, dikali dengan dalam kurung X min X1 tutup kurung. Dengan demikian, persamaan garis singgung G di titik P dalam kurung X, fungsi X tutup kurung pada kurva adalah Y dikurang fungsi X sama dengan turunan fungsi X dikalikan dengan buka kurung X min X1 tutup kurung. Contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan fungsi X di titik 1,4 jika fungsi turunan Fx-nya adalah 3x kuadrat plus 6x. Nah, kita cara menjawabnya, kita tahu bahwa fungsi Fx itu sama dengan Y ya. Berarti kalau Fx-nya ini 1, berarti Y-nya adalah 4. Turunan dari fungsi ini adalah 3x kuadrat plus 6x. Maka dimasukkan nilainya, X-nya ini 1. Berarti 3 kali 1 ditambah 6 kali 1. Dapatlah nilainya 9. Jadi persamaan garis singgung di titik 1,4 adalah Y dikurang fungsi X sama dengan turunan fungsi X dikali dengan buka kurung X min X1 tutup kurung. Y min 4, ya kan? Fx-nya ini kan ini 4 ya. Sama dengan 9 dari sini dikali dengan X min 1. X1-nya kan 1 ya. Maka Y sama dengan 9X min 5. Ya. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 3 plus 2X min X kuadrat sejajar dengan garis 4x plus y sama dengan 3. Perlu diingat bahwa untuk menentukan gradien dari garis yang sejajar itu dengan catatan atau dengan rumus adalah M1 sama dengan M2 ya. Jadi kita gunakan 4x plus y sama dengan 3. Y sama dengan min 4x plus 3. Berarti M2 di sini adalah min 4.
Sedangkan yang Y sama dengan 3 plus 2X min X kuadrat kita turunkan. Berarti min 2X plus 2. Nah, kita dapatkan M1 sama dengan M2 karena sejajar, maka M1 kan kita tahu bahwa ini, ya kan? Min 2X plus 2 sama dengan min 4. Diperoleh X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya sama 3 dengan 3, kita masukkan ke persamaan ini. Hasilnya adalah 0. Persamaan garis singgung yang sejajar terhadap garis 4X plus Y sama dengan 3 adalah, kita masukkan Y min fungsi X-nya itu ini nak ya, 0. Sama dengan fungsi turunan X dikali dengan dalam kurung X min X1. Hasilnya adalah Y sama dengan min 4X plus 12. Ya, mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Kemudian kita masuk ke latihan soal. Di sini diketahui bahwa ada kurva dengan rumus Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 4 dan titik A sama dengan 3,4. Ditanyakan tentukan gradien garis singgung di titik A, kemudian tentukan persamaan garis singgung di titik B. Untuk soal yang kedua, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan fungsi Fx dengan Fx sama dengan 2x pangkat 3 yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min 1/24x ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita lanjutkan ya ini. Jadi, kita cari turunannya dulu dari sini. Ya, berarti kan 2x min 3. Nah, gradien di titik A 3,4 adalah M sama dengan fungsi turunan X sama dengan 2X min 3. Kita masukkan X-nya di sini 3. Jadi nilainya 3M-nya. Persamaan garis singgung di titik A 3,4, maka Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min 4, ini ya, sama dengan M-nya dari sini 3 dalam kurung X min 3. Y min 4 sama dengan 3X min 9. Y sama dengan 3X min 5. Oke. Nah, untuk soal jawaban nomor 2, ini kan ketahui Y sama dengan 2X pangkat 3. Turunan dari Y ini adalah 6X pangkat 2, berarti kan? Nah, ini tegak lurus. Kalau tegak lurus artinya M1 kali M2 sama dengan min 1. Itu rumus ketentuannya. Kalau dia sejajar, M1 sama dengan M2. Maka M1 kita ketahui M1 kan ini, ya kan? Min 1/24 X. Maka kali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan 24. Ya, berarti fungsi turunan dari X1 adalah 24. Kita masukkan di sini, ya kan? X1-nya plus minus 2. Kemudian fungsi tadi kita, untuk X1 2, kemudian untuk X1 lagi min 2. Dicobakan di persamaan yang ini. Didapat 16 dan min 16. Kemudian persamaan garis singgung yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min 1/24X adalah kita masukkan satu persatu ya. Y min turunan Fx1 ini. Kemudian dicoba lagi, hasilnya adalah Y sama dengan 24X min 32. Yang satunya adalah Y sama dengan 24X plus 32. Kemudian fungsi juga ada fungsi naik dan fungsi turun. Apa itu fungsi naik? Fungsi naik dalam suatu interval tertentu yaitu jika seiring pertambahan nilai X ke kanan, maka nilai fungsi X semakin bertambah. Atau turunan dari fungsi X lebih besar dari 0. Jadi kita bisa katakan X2 itu lebih besar dari X1 atau fungsi dari X2 itu lebih besar dari fungsi X1. Seperti ini gambarnya ya. Yang dikatakan sebagai fungsi naik. Nah, bagaimana fungsi turun? Syarat fungsi turun yaitu jika seiring pertambahan nilai X ke kanan, maka nilai F fungsi X semakin berkurang atau turunan dari fungsi X lebih kecil dari 0. Atau dapat dikatakan adalah X2 lebih kecil daripada X1 atau fungsi X2 itu lebih kecil dari fungsi X1. Itu dikatakan sebagai
fungsi turun. Jadi dia mengalami proses penurunan. Oke. Nah, ini contoh soal. Tentukan pada interval mana fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 4x tambah 2 merupakan fungsi naik atau fungsi turun. Ya, itu tugas yang harus Anda kerjakan, dikumpulkan sehari sebelum kita kuliah di minggu depan. Kemudian itu ada istilah nilai stasioner ya. Nilai stasioner ya, perhatikan grafik fungsi y sama dengan fungsi fx di samping ya. Pada titik A, B, C dan D dengan aksis berturut-turut x sama dengan A, x sama dengan B, x sama dengan C dan x sama dengan D menyebabkan turunan dari fungsi fx itu sama dengan 0. Maka fungsi A, fungsi B, fungsi C, dan fungsi D merupakan nilai-nilai stasioner. Ya. Jenis-jenis stasioner, ada nilai stasioner maksimum. Nah, di sini kalau X lebih besar dari A diperoleh fungsi fx-nya lebih besar dari A turunannya ya. Kalau X sama dengan A diperoleh turunan fungsi fx-nya adalah A. X lebih besar dari A diperoleh fungsi turunan fx-nya adalah lebih kecil dari A. Fungsi yang demikian dikatakan fungsi fx mempunyai nilai stasioner maksimum. Fungsi A pada X sama dengan A dan titik A, fungsi A disebut titik balik maksimum. Nilai stasioner belok ya. Yang pertama adalah nilai stasioner di titik B ya. Di situ terlihat bahwa X lebih besar dari B diperoleh turunan fungsi fx-nya adalah lebih kecil dari 0. X sama dengan B diperoleh fungsi turunan fx-nya sama dengan 0. X lebih besar dari B diperoleh turunan fungsi fx-nya lebih kecil dari 0. Fungsi ini mempunyai nilai stasioner belok turun dari fungsi B pada X sama dengan B dan titik B, fungsi B disebut titik belok. Nilai stasioner di titik D, ini ya. Pada X lebih kecil dari D diperoleh turunan fungsi X-nya lebih besar dari 0. X sama dengan D diperoleh turunan fungsi fx sama dengan D. X lebih besar dari D diperoleh turunan fungsi fx-nya lebih besar dari D. Fungsi ini mempunyai nilai stasioner belok turun f fungsi D pada X sama dengan dan titik D, f D disebut titik belok. Nah ini nilai stasioner minimum ya, ini minimum. Yang ini kan minimum, kalau ini maksimum ya, yang ini maksimum, kalau yang ini minimum ya. Jadi pada X lebih kecil dari E diperoleh turunan fungsi fx lebih kecil dari 0. X sama dengan E diperoleh turunan fungsi fx-nya sama dengan 0. X lebih besar dari E diperoleh fungsi turunan fungsi X-nya lebih besar dari 0. Fungsi ini mempunyai nilai stasioner minimum f fungsi E pada X sama dengan E dan titik E, fungsi E disebut titik balik minimum. Sini yang disebut. Nah, ini adalah contoh soal. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x. Cara menjawabnya adalah kita tahu bahwa fungsi fx adalah x kuadrat plus 2x. Turunan fungsi fx-nya adalah 2x plus 2 atau 2 dikali x plus 1. Nah, kita peroleh bahwa X sama dengan min 1.
Jadi diperoleh titik stasionernya adalah min 1, min 1. Seperti ini kan, ya. Nah, ini juga ada latihan, silakan Anda kerjakan di rumah. Oh, ini dia jawaban. Untuk jawaban nomor 3 ya, ini soal tentukan interval fungsi X naik, turun, dan koordinat titik stasioner dari fungsi X sama dengan 2 ditambah X kuadrat min 1/3 X pangkat 3. Yang nomor 4, diketahui fungsi fx-nya adalah min x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 1. Ditanyakan, tentukan titik stasionernya. Yang kedua, tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turunnya. Nah, ini cara menjawabnya ya. Diketahui fungsi fx-nya adalah 2 ditambah x pangkat 2 min 1/3 x pangkat 3. Maka turunan dari ini adalah 2x min X pangkat 2. Nah, kalau dikatakan interval fx naik, jika fungsi dari turunan dari fx itu lebih besar dari 0. Maka kita coba 2x min 2x pangkat 2 lebih besar dari 0. X 2 dalam kurung 2 min X tutup kurung lebih besar dari 0. X naik pada interval X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari 2. Ya, dikatakan B interval fungsi fx turun, ini ya, fx turun jika turunan fx lebih kecil dari 0. Maka 2x min x pangkat 2 lebih kecil dari 0. X dalam kurung 2 min x tutup kurung lebih kecil dari 0. Fungsi x turun pada interval x lebih kecil dari 0 atau x lebih besar dari 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dia fungsi naik, itu berarti nilai X itu ada di antara 0 dan 2. Sedangkan kalau untuk turun itu nilai X itu lebih kecil dari 0 ke arah kiri dan lebih besar dari 2 ke arah kanan. Seperti itu. Nah, interval fungsi X stasioner ya. Fungsi fx stasioner jika turunan fx itu adalah sama dengan 0. Maka kita lihat di situ ya. Dari persamaan tadi, x dalam kurung 2 min x sama dengan 0. Kalau x-nya 0 atau x sama dengan 2, ya kan? Dari sini dilihat, dari sini. X sama dengan 0, x sama dengan 2. Untuk x sama dengan 0, maka nilai y sama dengan 2/3. 2 ditambah x kuadrat min 1/3 x pangkat 3y pangkat 3, maka y sama dengan 2 ditambah 0 kuadrat min 1/3 0 pangkat 3, y sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2, kita masukkan ke dalam rumus ini, dapatlah y sama dengan 10/3. Jadi koordinat titik stasionernya adalah 0,2 dan 2,10/3. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk soal nomor 4, untuk mencapai titik stasioner, maka turunan fungsi fx itu sama dengan 0 ya. Maka fungsi x sama dengan min x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min 1, maka turunannya adalah min 3x pangkat 2 ditambah 6x, maka hasilnya adalah X1 diperoleh 0 dan X2 sama dengan 2. Sehingga titik stasioner yang didapat adalah, kita ambil dulu di sini, X1-nya sama dengan 0, maka masukkan ke persamaan ini. Jadi F F dengan X0 sama dengan min 1. Jadi titik stasioner yang pertama adalah 0, min 1. Kemudian yang kedua adalah 2,3. Nah, bagaimana menentukan interval fungsi naik dan fungsi turunnya? Dari soal tadi kan didapatkan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 2. Jadi daerah asal DF terbagi menjadi 3 interval, yaitu interval 1, interval 2, dan interval 3. Interval 1 misalnya ambil saja X-nya min 1 karena di bawah
0 ya. Ini ya diperoleh, maka interval turun diberi tanda negatif. Kalau interval naik diambil tanda positif, kemudian interval kedua. Ini ya, ini interval kedua misalnya diambil angka 3 X-nya, maka interval turunnya diberi tanda negatif. Kesimpulannya, fungsi f(x) naik pada interval x lebih besar dari 0, x lebih kecil dari 2, sedangkan f(x) turun pada interval x lebih besar dari min tak terhingga dan lebih kecil dari 0, dan x lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari plus tak terhingga. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada menggambar grafik fungsi aljabar. Cara menggambar grafik fungsi aljabar suku banyak adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus menentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Yang kedua, tentukan titik-titik stasioner dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, tentukan beberapa titik pada kurva. Yang keempat, kita gambarkan kurva tersebut ya. Nah, ini contoh soal. Ini ada. Gambarlah grafik Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 7/2 X pangkat 2 ditambah 12 X min 5. Ya. Langkah pertama, menentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Maka kita masukkan, Y-nya kan sama dengan 0. Seperti ini. Ya. Kemudian B, yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y, di mana X-nya sama dengan 0. Diperolehlah nilainya adalah titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5, ya kan? Langkah yang kedua adalah menentukan titik stasioner dan jenisnya. Dari persamaan Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 7/2 X pangkat 2 plus 12 X min 5. Maka turunan dari fungsi f(x) adalah X pangkat 2 min 7X plus 12. Nilai stasioner dicapai jika turunan dari fungsi f(x) sama dengan 0. Sehingga diperolehlah X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan 4. Jadi kita coba, kalau X1-nya 3, hasilnya fungsi f(x)-nya adalah 81/2. Kalau dia X-nya 4, maka fungsi X-nya adalah 81/3. Nah, kita tahu bahwa fungsi X naik jika turunan fungsi f(x) lebih besar dari 0. Makanya kita masukkan dari rumus ini tadi, ya. Nah, berarti kan X lebih kecil dari 3 atau X lebih besar dari 4. Kalau dia turun, berarti kan fungsi f(x)-nya itu kan lebih kecil dari 0. Maka X lebih besar dari 3 atau X lebih kecil dari 4. Seperti itu. Jadi lokasinya ini, X ini di antara 3 dan 4. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini kita coba satu-satu ya. Ambil beberapa titik tertentu. Misalnya X-nya ini adalah fungsi f(x). Kalau X-nya 1, nilainya berapa? X2 sampai dengan 5. Nah, kita gambarkan grafiknya. Nah, ini latihan soalnya. Buatlah grafik dari persamaan Y sama dengan f(x) sama dengan 3X min X pangkat 3. Seperti tadi cara mengerjakannya ya. Nah, ini cara menjawabnya. Grafik memotong sumbu X bila Y sama dengan 0. Bukan. Ya. Nah, titik potong sumbu X adalah 0,0, 1,0, dan min 1,0. Ya. Yang kedua, memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Titik potong sumbu Y yang didapat adalah 0,0. Syarat stasioner adalah turunan fungsi f(x) adalah 0. Maka kita masukkan 0. Diperoleh X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Nah, dimasukkan kalau untuk X sama dengan 1, hasilnya Y-nya 2. Kalau X-nya min 1, berarti Y-nya min 2.
Inilah stasionernya Y sama dengan 2 dan Y sama dengan min 2. Jadi titik stasionernya 1,2 dan min 1, min seperti itu. Nah, ini kita coba satu persatu. Kalau misalnya X-nya min 2, Y-nya bagaimana? Nah, inilah gambarnya yang kita dapat. Nah, ada kecepatan sesaat gerak lurus ya. Nah, ini ya. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Kemudian ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Untuk menghindari terjadinya kerumitan gerakan benda dapat didekati dengan analogi gerakan partikel atau benda titik. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Nah, ini ya, Anda perhatikan di sini. Perpindahan itu sama dengan vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung sistem koordinatnya. Ya, misalnya A ke B, ya, artinya berpindah kan, A menuju ke B. Berarti X1 yang masuk A, X2 adalah B. Ketika dia berpindah, itu dikatakan X2. Jadi delta X sama dengan X2 dikurang X1. Jarak itu sama dengan skalar ya. Panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Itu yang dikatakan jarak. Contoh, benda bergerak dari A ke B 5 meter. Ya, dan kembali lagi ke B 5 meter. Jadi perpindahan delta X sama dengan 0. Jaraknya adalah 5 ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Nah ini, kecepatan sama dengan juga vektor. Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan rata-ratanya diukur dengan perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan. Tadi kan kita perpindahan adalah X2 min X1. Nah, dibagi dengan waktunya T2 min T1 atau dapat dikatakan sebagai delta X per delta T. Ya ini. V kecepatan rata-rata adalah kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2 ini ya. Nah, kecepatan sesaat, rumus kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu adalah kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0, yaitu kecepatan pada suatu saat tertentu. Itu ditulis dengan rumus V sesaat sama dengan limit delta X per delta T, ya, atau delta X per delta T. Nah, ini catatan. Kelajuan itu sama dengan skalar ya. Kelajuan itu sama dengan skalar. Bila benda memerlukan waktu untuk menempuh jarak X, maka ini kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan. Atau dapat kita katakan V sama dengan X per T. Kemudian ada istilah percepatan. Percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan per satuan waktu dengan rumus percepatan rata-rata V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 atau delta V dibagi dengan delta T. Kalau percepatan sesaat itu adalah perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu, yaitu percepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0, di mana percepatan sesaat adalah limit di mana delta T mendekati 0, delta V dibagi dengan delta T. Di sini percepatan sama dengan delta V per delta T sama dengan D kuadrat X per delta T kuadrat. Nah ini ya, gerakan lurus beraturan atau sering dikenal dengan istilah GLB. Gerak benda pada lintas lurus dengan kecepatan tetap. Ini posisinya ya. Kalau dia posisinya seperti ini, maka rumusnya adalah X sama dengan X0 ditambah V kali T. Tapi kalau kecepatan, ini V-nya adalah
konstan. Ya. Percepatan itu sama dengan A, yaitu 0. Jadi percepatan itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan, tadi kalau gerak lurus beraturan, GLB, yang ini gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus yang percepatannya tidak berubah atau tetap terhadap waktu disebut dipercepat beraturan. Ya, ini contohnya. Kalau dia posisinya seperti ini, maka rumusnya adalah X sama dengan X0 plus V0 kali T ditambah 1/2 AT kuadrat. Nah, untuk percepatannya A-nya adalah konstan. Kecepatannya adalah V sama dengan V0 ditambah delta A kali T. Jadi ini rumus yang harus Anda pahami mengenai gerak lurus berubah beraturan. Kemudian ini gerak jatuh bebas ya, merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi, yang biasanya kita tahu bahwa percepatan gravitasi itu adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu Y, sehingga rumus yang digunakan adalah V sama dengan, kecepatan sama dengan V0 dikali G per kali GT. Y sama dengan Y0 ditambah V0 kali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Ini kecepatan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikali 2G dalam kurung Y min Y0 dan tutup kurung. Nah, hati-hati dalam mengambil acuan, arah ke atas positif, arah bawah negatif. Nah ini ya, contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Itulah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Maka kita tahu bahwa V0 kecepatannya itu adalah yang pertama 27 km per jam. Kalau kita jadikan ke second adalah 27.000 meter per 3.600 second, maka menjadi 7,5 meter per second. Kemudian X0-nya adalah 0, A-nya adalah 2 meter per second detik. Kenapa ini harus dirubah? Karena di sini kan percepatannya adalah meter per detik kuadrat. T-nya adalah 5 detik. Kecepatan mobil rumusnya adalah V sama dengan V0 ditambah percepatan kali waktu. Jadi didapatlah 17,5 meter per second. Jarak yang ditempuh mobil itu didapatkan dari rumus X sama dengan X0 ditambah V0 kali T ditambah 1/2 A kali T kuadrat. Jadi kita masukkan kalau X0-nya 0 ditambah V0-nya 7,5 meter persegi dikalikan waktunya 5 ditambah 1/2 dikali percepatannya 2 dikali 5 dikuadratkan diperoleh 62,5 meter. Jadi kalau X awalnya adalah 7,5 V0-nya adalah 7,5 meter per detik, maka di sini X-nya adalah 62,5 ya. Kecepatan mobil adalah jaraknya adalah 62,5 meter dengan kecepatan 17,5 meter per second. Baik, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang kembali materi ini sehingga Anda mudah memahaminya. Saya akhiri kuliah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.